Yo, halo teman-teman, kembali lagi di channel ini. Abedisme, terserah. Setelah di episode kedua, kita diajak berpetualang mengenali karakter Om, siswa berbakat namun pelupa. Kali ini, kita bakal berkenalan dengan karakter Namtan, siswi berponi kacamata yang cerdas dengan kemampuannya melihat masa lalu seseorang lewat objek yang disentuhnya. Serta di episode ketiga ini juga, kita bakalan dibuat penasaran. Katanya sih ada sebuah rahasia di dalam Ridha High School. Bagaimana kelanjutannya? Ayo kita masuk ke cerita. Cerita dibuka dengan Namtan yang sedang melatih kemampuannya untuk melihat masa lalu seseorang lewat objek yang disentuhnya bersama Pak Pon selaku pembimbing kelas berbakat. Semua tebakannya benar. Headset itu milik Korn, penghapus itu milik Om, dan yang terakhir pulpen mungil itu milik Pak Pom. Sudah 12 tahun Pak Pom menjaga pulpen itu, dan tebakan Namtan benar. Pak Guru menjadi senang juga bangga karena perkembangan bakat Namtan begitu pesat. Nah, tiba-tiba saja tensi darah yang biasa digunakan untuk mengecek kesehatan murid berbakat berbunyi dengan keras. Nah, di sini Pak Guru curiga Namtan menyembunyikan sesuatu darinya. Hasil pemeriksaan berkata benar. Pak Guru juga baru tahu ternyata Namtan punya background darah tinggi sejak kecil, ungkap mamanya. Kalau tak dijaga dengan baik, Namtan bisa kejang dan lumpuh. Sejak awal, mamanya sebenarnya sudah tak setuju kalau Namtan pindah ke sekolah ini. Sebab itu juga, Pak Pom berusaha berbicara baik-baik agar mamanya tak cemas. Kelas The Gift berjalan seperti biasa. Pak Pom bertanya soal cita-cita anak-anak di kelas. Namtan menjawab, ia ingin menjadi seorang dokter. Tapi sejujurnya, Namtan tak begitu yakin. Ia cuma suka membaca novel tentang detektif. Sedangkan Clarin ingin menjadi terkenal, ucapnya. Claire, hati-hati ya, sosial media dapat mengubah orang menjadi narsis. Namamu tak akan dicetak dalam sejarah kalau kamu tak banyak membaca buku tentang sejarah, bantah Pak Guru. Di waktu yang sama pula, kepalanya langsung menghadap dan memarahi Peng bersama Om yang asik berbicara di kelas. Akhir pertemuan kelas, semua siswa berbakat diminta Pak Guru untuk membaca buku yang sudah disiapkan sesuai bakat dan minat mereka. Di perpustakaan, Namtan membantu Om, si pemalas, mencari buku-buku yang harus dibacanya. Om mengeluh karena bacaannya begitu banyak, tapi ternyata buku bacaan punya Namtan lebih banyak lagi. Namtan pun langsung membanding-bandingkan Om dengan Peng, yang terlihat rajin belajar walaupun Peng belum menemukan bakatnya, ungkap Namtan. Tapi bohong teman-teman, Peng cuma bermain game di HP yang membuat Namtan kecewa padanya. Peng dan Om menghampiri meja Namtan, berusaha merayunya. Setelah berdebat, Namtan lalu mengajak mereka melihat buku-buku alumni siswa berbakat. Dimulai pada angkatan pertama, cuma ada satu siswa berbakat yang sudah menjadi orang hebat. Ia mendapatkan penghargaan dari UNESCO. Begitu juga dengan angkatan kedua, tak kalah hebatnya. Tibalah mereka di angkatan ketiga, yang adalah tahunnya Pak Pom. Rupanya, Pak Pom sangat pintar. Ia mendapatkan gelar Master Ahli Syaraf dari Boston University. Kemudian, Pak Pom memilih mengabdi sebagai guru untuk membantu generasi siswa berbakat, ungkap Om yang dari tadi membaca buku alumni itu. Sesuatu yang janggal mengganggu pikiran Peng. Ia melihat ada nomor induk yang terlompat satu huruf, dari 4 langsung ke 6. Hal yang janggal itu juga dirasakan Namtan dan mengantarnya ke lemari buku tahunan. Buku yang kita baca ini adalah edisi terbaru. Kalau ingin tahu pemilik nomor induk yang hilang itu, kita cari di edisi lama, ucapnya sambil mencari buku-buku. Peng ikut membantu. Pada akhirnya, ya biasalah adegan klise pegangan tangan. Nah, sesudah dilihat, pada bagian buku alumni edisi lama terdapat robekan. Namtan menggunakan kekuatannya untuk mencari informasi dengan meraba-raba buku tersebut. Siswa berbakat dengan nomor induk 5 itu bernama Pak Canon. Tapi yang menjadi pertanyaan, mengapa biodata tentangnya dirobek? Namtan menceritakan apa yang terjadi sebelumnya. Pak Pom mengiyakan. Memang benar, Canon dulu adalah siswa berbakat di sekolah ini, tapi kelas itu terlalu berat untuknya. Jadi, dia memilih berhenti. Rasa penasaran Namtan yang amat ini juga membuat Pak Guru memberikan bantuan berupa kumpulan barang-barang milik Canon. Sekalian, Namtan bisa latihan mengembangkan kemampuannya. Barang-barang milik Canon berhubungan dengan luar angkasa. Lalu, Namtan menggunakan hoodie yang ditemukannya. Sekejap itu juga, ia langsung bisa merasakan apa yang Canon rasakan. Kemudian, Namtan memakai kacamatanya juga.
bocah itu langsung bisa melihat kejadian di masa lampau ketika zaman Canon masih sekolah. Sampailah Namtan di depan pintu kamar Canon dulu yang sekarang sudah berubah menjadi kamar Peng. Namtan masih penasaran ingin masuk, tapi ia malu-malu. Rupanya Peng mendengarkan suara berisik di depan kamarnya. Kemudian ia membuka pintu. Momen menjadi cukup canggung, tapi Namtan langsung masuk begitu saja. Ia berjalan masuk ke tempat tidur Peng dan berkata, Canon dulu tinggal di sini. Tampaklah isi kamar itu seperti zaman dulu, banyak barang-barang luar angkasa. Tak disangka, Canon ingin menjadi astronot. Bakat yang ia miliki adalah jago dalam bidang matematika. Tapi yang menjadi pertanyaan mereka berdua adalah, tak mungkin dengan bakat yang sehebat ini, Canon kesulitan mengikuti pelajaran kelas berbakat. Dan tiba-tiba saja, Namtan menjadi tegang, lalu pingsan. Ketika bangun, di sampingnya sudah ada Peng yang bermain game. Peng khawatir dengan penyakit temannya itu. Hal ini juga malah membuat Peng terlihat seperti mamanya, ucap Namtan. Peng lalu merasa minder, karena Namtan begitu hebat dengan potensinya. Sedangkan dirinya belum tahu sama sekali bakat apa yang dimiliki. Namtan memberikan semangat kepadanya, lalu Namtan menggambar sesuatu di sticky notes. Singa itu adalah kamu, dan kelinci adalah aku. Aku akan mendukungmu, ucap Namtan. Sesudah ucapan itu, yang membuat Peng sedikit tersipu malu, mereka malah main perang-perangan bantal. Ya elah remaja puber, awas lo nakal. Tiba-tiba saja, Om masuk, merusak suasana. Besok siangnya di perpustakaan, Namtan berusaha mencari informasi tentang Canon. Padahal ia sudah dilarang oleh Pak Guru untuk tak menggunakan kekuatannya dalam beberapa waktu ke depan. Karena takut Namtan kelelahan dan darah tingginya naik lagi. Nasihat dari Peng memang tak bisa menahan Namtan yang terus berusaha mengungkap misteri hilangnya biodata Canon. Karena semangat itu juga, Peng ingin membantu Namtan. Mereka berdua masuk ke area terlarang, tempat Peng dulu mencuri soal ujian bersama Nek, mantan sahabat baiknya. Lemari itu digembok, tapi dengan cerdas, Peng bisa membobolnya walaupun ia belum pernah melakukannya dan hanya melihat sekali dari YouTube. Usaha berbuah baik. Mereka menemukan sebuah dokumen pengunduran diri Canon, yang mana Namtan langsung saja menggunakan kekuatannya untuk meraba mencari informasi tentang apa yang terjadi pada waktu itu. Maka terungkaplah sebuah rahasia. Tinta yang ada di kertas dokumen itu adalah pulpen milik Pak Pom, dan Namtan langsung pingsan lagi. Sedangkan di kantor, Pak Pom malah melamuni pulpen mungil miliknya tersebut. Di kamar rumah sakit, Pak Pom menjaga Namtan yang sedang beristirahat. Tapi, memang mental semangat Namtan sangat hebat. Ia mampu melawan rasa sakitnya dan malah membahas mengenai Canon kepada Pak Pom. Di momen ini juga, Pak Pom tak sengaja ceplos berkata, terakhir kali dia bertemu Canon adalah di gudang. Dan kemudian, tiba-tiba Mama Namtan datang. Mama sudah tak tahan melihat kondisi Namtan seperti ini. Akhirnya, Pak Guru mengambil keputusan agar Namtan tak mengikuti kelas berbakat untuk beberapa waktu. Berbeda dengan Mama, ia malah khawatir dan ingin Namtan pindah sekolah untuk selamanya. Kemudian, Mama pun pergi lagi. Hari sudah larut malam. Rupanya, Peng diajak Namtan bertemu di suatu tempat. Ini adalah pintu gudang, tempat terakhir kali Pak Pom dan Canon bertemu. Ada sesuatu yang aneh. Dokumen pengunduran diri itu memang milik Canon, tapi dokumen itu malah ditandatangani oleh Pak Pom. Kayaknya ada sesuatu yang disembunyikan oleh Pak Pom selama ini, ucap Namtan. Ia rupanya sengaja mengajak Peng ke sini agar dibantu membuka gembok pintu. Syukurnya Peng yang bucin mengikuti perkataan Namtan. Sekali lagi, Peng menasihati Namtan. Ia sangat khawatir dengan kondisi temannya itu. Gokilnya, Namtan malah berhasil menggocek Peng dan mengunci pintu kembali setelah ia masuk. Kepala Namtan begitu pusing, namun semangatnya dapat mengalahkan penyakit tersebut. Ia lekas saja mencari barang-barang yang bisa menjadi petunjuk. Namtan meraba-raba segala arah, lalu ia juga menggunakan kembali barang-barang milik Canon. Maka ditemukanlah suatu dokumen aneh berwarna merah. Sedangkan di luar, Peng sudah tiba di pintu belakang dan berusaha menggedornya. Namtan melihat kejadian masa lampau dari sebuah cermin. Di sana ada Canon yang ditangkap oleh para staf sekolah. Anehnya lagi, ada seorang wanita yang tampangnya masih samar-samar, belum terlihat kepalanya. Tapi dugaan gua itu adalah Bu Lada. Wanita tadi mengambil dokumen merah tersebut, dan saat bersamaan, Peng berhasil mendobrak pintu masuk, mendapatkan Namtan yang hampir pingsan. Rahasia sekolah.
Canon tak mengundurkan diri, tapi ia menemukan rahasia sekolah, ucap Namtan, yang lalu kejang-kejang. Kini Namtan sudah terbaring di rumah sakit. Tak lama setelahnya, Peng juga Om masuk ke sana. Sambil menangis, Namtan langsung memeluk Peng. Rupanya, Mama ingin memindahkan Namtan. Ia sudah tak ingin anaknya bersekolah di sini lagi. Papam sudah sangat berusaha menahan niat Mama, tapi keputusannya sudah bulat. Hari berlalu. Setelah Namtan berkemas, Peng tak sengaja menemukan buku harian Namtan. Buku harian kecil itu bercerita tentang isi hatinya yang paling dalam. Namtan ingin mempunyai kekuatan super untuk bisa melakukan banyak hal, tapi bukan untuk menguasai dunia. Dilema pun mengguncang hati Peng. Ia langsung berlari, menyusul Namtan bersama mamanya yang sudah siap pergi. Lalu Peng berusaha membujuk Mama Namtan supaya mengizinkan anaknya bersekolah lagi di sini. Saking niatnya, Peng sampai tak sengaja memegang tangan Mama Namtan. Tapi seketika itu juga hati Mama langsung luluh dan akhirnya akan mempertimbangkan hal tersebut. Kemudian ia pergi. Sesudahnya, Pak Guru malah menjadi heran sebab ia paham dengan jelas karakter Mama Namtan sangat keras kepala. Tapi anehnya kali ini orang tua itu mau mendengarkan perkataan orang lain, yakni Peng. Dan ternyata benar saja, sesudah beberapa waktu Namtan kembali ke sekolah dan belajar bersama di kelas berbakat dengan Peng juga Om. Lalu Peng juga bertanya, "Namtan, apa yang kau lihat ketika di gudang?" Maaf Peng, aku kayaknya gak ingat apa-apa deh. Hehehe, ucap Namtan yang malah sepertinya ia sedang menyembunyikan sesuatu. Apakah itu? Kita juga tak begitu tahu. Tapi yang gua tahu jelas adalah The Gift episode 3 akhirnya selesai.